Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang menggemparkan. Seorang ustadz yang juga pengusaha gas LPG 3 kg di kota Pekalongan mengalami kejadian aneh di akhir hidupnya. Perutnya tiba-tiba membesar sebelum wafat. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelum kita lanjut, mari tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi untuk kita mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe agar dakwah Islam semakin tersebar dan menjadi amal jariah. Di kota Pekalongan, seorang ustadz yang dikenal saleh sekaligus pengusaha gas LPG hidup dengan penuh keberkahan. Namun, menjelang akhir hayatnya, terjadi sesuatu yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Perutnya tiba-tiba membesar, seperti ada sesuatu yang tak biasa. Beberapa orang mengira ini adalah penyakit aneh, sementara yang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan lain yang lebih misterius. Menjelang ajal, wajahnya tampak gelisah, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak sempat. Hingga akhirnya, setelah ia wafat, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, akhirnya terbuka lebar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tanda dari Allah? Ataukah ada sesuatu di masa lalunya yang kini terkuak? Jangan sampai ketinggalan kisah ini, karena ada hikmah besar yang bisa kita ambil. Di kota Pekalongan, seorang ustadz bernama Rahman dikenal sebagai sosok yang dihormati. Selain berdakwah di masjid-masjid, ia juga seorang pengusaha sukses di bidang distribusi gas LPG 3 kg. Rumahnya besar, bisnisnya berkembang, dan ia sering bersedekah kepada warga sekitar. Banyak orang mengagumi kehidupannya. Setiap pagi, ia mengenakan sarung dan peci putih, menyapa masyarakat dengan senyum ramah. Jamaah masjid merasa beruntung memiliki sosok seperti dirinya. Dengan kekayaan yang ia miliki, ia tetap rendah hati dan tidak menunjukkan kesombongan sedikitpun. Namun, di balik segala kebaikannya, ada desas-desus yang beredar. Beberapa warga pernah mendengar keluhan dari orang-orang yang bekerja di bawahnya. Karyawan gudangnya sering mengeluh tentang gaji yang terlambat, sementara pengecer kecil merasa kesulitan mendapatkan gas dengan harga subsidi. Tapi siapa yang berani menuduh? Ia adalah ustadz yang dihormati, dan kata-katanya selalu penuh nasihat agama. Pada suatu hari, seorang pria tua bernama Pak Hasan, mantan pekerja di gudang LPG milik Ustadz Rahman, datang ke masjid dengan wajah muram. Ia duduk di pojok setelah sholat, menatap lantai dengan pandangan kosong. Beberapa orang melihatnya, tetapi tidak ada yang bertanya. Hanya satu hal yang aneh, setiap kali ia bertemu Ustadz Rahman, wajahnya berubah tegang. Hari itu, di rumahnya yang luas, Ustadz Rahman duduk menikmati teh hangat. Dari teras rumahnya, ia melihat anak-anak bermain di halaman masjid. Hatinya tenang, hingga tiba-tiba tubuhnya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada rasa nyeri di perutnya, ringan namun menusuk. Ia berpikir itu hanya sakit biasa, mungkin akibat makan terlalu banyak semalam. Ia tidak tahu bahwa rasa sakit itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, Ustadz Rahman berbaring di tempat tidurnya, mencoba tidur setelah seharian beraktivitas. Namun, perutnya terasa semakin tidak nyaman. Ia mencoba mengubah posisi tidur, tetapi tetap saja nyeri itu menusuk. Ia bangun dan berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu, lalu melihat bayangannya di cermin. Wajahnya tampak pucat, dan perutnya terasa sedikit lebih besar dari biasanya. Ia mengusap perutnya, berpikir mungkin ini hanya kembung biasa. Dengan tenang, ia kembali ke tempat tidur, berharap esok pagi rasa sakitnya akan hilang. Namun, keesokan harinya, bukannya membaik, rasa sakit itu justru semakin menjadi. Saat ia mengenakan baju untuk berangkat ke masjid, ia menyadari bahwa sarungnya terasa lebih sempit di bagian perut. Ada sesuatu yang tidak beres. Pagi itu, seperti biasa, ia memberikan ceramah setelah sholat subuh. Namun, kali ini ada yang berbeda. Suaranya sedikit melemah, dan beberapa kali ia terlihat menyentuh perutnya dengan ekspresi tidak nyaman. Jamaah yang duduk di barisan depan memperhatikan hal ini, tetapi tidak ada yang berani bertanya.
Setelah ceramah selesai, ia berjalan perlahan menuju rumah. Beberapa santri mendekatinya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Hanya sedikit kelelahan." Tapi di dalam hatinya, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar penyakit biasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi padanya? Saat hari semakin siang, rasa sakit di perutnya semakin sering muncul. Beberapa kali ia harus duduk dan memijat perutnya dengan tangan. Ia mencoba minum air hangat, makan lebih sedikit, tetapi tidak ada perubahan. Sore harinya, seorang tamu datang ke rumahnya. Pak Hasan, mantan pekerjanya, berdiri di depan pintu dengan wajah ragu-ragu. "Assalamualaikum, Ustadz." Sapanya dengan suara berat. Ustadz Rahman menatapnya, sedikit terkejut. Sudah lama ia tidak bertemu dengan Pak Hasan sejak pria itu berhenti bekerja di gudangnya. Ada sesuatu di mata Pak Hasan yang membuatnya tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang ingin dikatakannya. "Ada apa, Pak Hasan?" tanyanya. Mencoba tersenyum meskipun perutnya masih terasa sakit. Pak Hasan menelan ludah, menatap Ustadz Rahman dengan tatapan yang sulit diartikan. "Saya hanya ingin berbicara sebentar, Ustadz, tentang sesuatu yang mungkin penting untuk kita berdua." Ustadz Rahman merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi firasatnya mengatakan bahwa percakapan ini tidak akan menjadi percakapan yang biasa. Ustadz Rahman mempersilakan Pak Hasan masuk ke ruang tamu. Ia duduk dengan posisi tegak, berusaha mengabaikan rasa sakit di perutnya yang semakin terasa menusuk. Di hadapannya, Pak Hasan terlihat gelisah, seperti seseorang yang menyimpan beban berat di pikirannya. "Apa yang ingin kau bicarakan, Pak Hasan?" tanya Ustadz Rahman dengan suara tenang. Pak Hasan menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ustadz, saya sudah lama ingin menyampaikan ini. Hati saya tidak tenang sejak saya keluar dari gudang LPG." Ustadz Rahman sedikit menyipitkan mata. "Kenapa? Apa ada yang mengganggumu?" Pak Hasan menunduk, suaranya lirih. "Ustadz masih ingat bagaimana kita mengelola gas LPG dulu? Bagaimana harga-harga itu kita atur?" Jantung Ustadz Rahman berdegup sedikit lebih kencang. Ia mengalihkan pandangan, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. "Tentu saja, Pak Hasan. Aku hanya menjalankan bisnis seperti biasa, mengatur distribusi agar tetap berjalan lancar." Pak Hasan menggeleng, wajahnya penuh penyesalan. "Tidak, Ustadz. Kita tidak hanya mengatur. Kita menahan stok agar harga naik. Kita menjual lebih banyak kepada pengepul besar daripada ke warga yang seharusnya mendapatkannya dengan harga murah." Ruangan terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Ia merasakan keringat mulai mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena rasa sakit di perutnya, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah kebenaran yang selama ini ia hindari. Pak Hasan melanjutkan, suaranya semakin berat. "Saya dulu diam karena saya butuh pekerjaan, Ustadz. Tapi sekarang, setiap malam saya dihantui rasa bersalah. Berapa banyak orang yang kesulitan karena harga gas yang tinggi? Berapa banyak ibu-ibu yang harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu tabung? Dan kita justru mendapatkan keuntungan dari kesulitan mereka." Tangan Ustadz Rahman mengepal di atas lututnya. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pak Hasan menatapnya lekat-lekat. "Mungkin ini alasan kenapa Ustadz sekarang sakit. Mungkin ini peringatan dari Allah." Ustadz Rahman tiba-tiba merasakan nyeri hebat di perutnya. Ia memegang perutnya erat-erat. Napasnya memburu. Wajahnya semakin pucat. Keringat dingin mengalir deras. Pak Hasan panik. Ustadz kenapa?" Ustadz Rahman mencoba berdiri, tetapi tubuhnya melemah. Ia merasa ada sesuatu yang berat di dalam tubuhnya, sesuatu yang semakin menekan dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut. Ustadz Rahman terduduk lemas di sofa. Nafasnya memburu, tangannya gemetar memegang perut yang kini terasa semakin besar dan menegang. Rasa sakitnya bukan lagi sekadar nyeri biasa.
Ini seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, menekan organ-organ di dalamnya. Pak Hasan bangkit dengan panik. Ustadz, kita harus ke dokter. Ini bukan sakit biasa. Ustadz Rahman menggeleng lemah. Tidak usah. Aku hanya perlu istirahat. Namun, wajahnya jelas menunjukkan hal yang sebaliknya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan bibirnya mulai memucat. Pak Hasan tak bisa tinggal diam. Ia berdiri dan berteriak ke arah pintu. Siapapun di luar, tolong, Ustadz sakit. Seorang santri yang kebetulan lewat segera masuk. Wajahnya berubah panik saat melihat keadaan Ustadz Rahman. Saya panggilkan dokter, Ustadz. Ustadz Rahman ingin menolak lagi, tetapi kali ini suaranya tak keluar. Tubuhnya semakin melemah. Pandangannya mulai kabur. Dalam pikirannya, kata-kata Pak Hasan terus terngiang, tentang gas LPG, tentang harga yang sengaja dinaikkan, tentang orang-orang yang kesulitan karena ulahnya. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam lamunannya yang semakin dalam, ia melihat bayangan orang-orang yang pernah datang kepadanya, memohon agar harga gas tidak naik terlalu tinggi. Ia melihat wajah seorang ibu yang menangis karena tak mampu membeli gas untuk memasak makanan anaknya. Ia mendengar suara keluhan dari para pengecer kecil yang dipersulit mendapatkan stok. Semua itu dulu hanya ia anggap sebagai keluhan biasa. Tetapi sekarang, di saat rasa sakit semakin menusuk, semua itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Pak Hasan menggenggam tangan Ustadz Rahman, mencoba menenangkannya. Ustadz, bertahanlah. Dokter sebentar lagi datang. Tapi di dalam hati, Ustadz Rahman tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Beberapa menit kemudian, seorang dokter datang tergesa-gesa ke rumah Ustadz Rahman. Dengan cepat, ia memeriksa kondisi tubuh yang kini tampak semakin lemah. Perutnya yang membesar terasa keras saat disentuh. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Dokter mengerutkan kening. Ini tidak normal. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Namun, Ustadz Rahman hanya bisa menggelengkan kepala dengan lemah. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya terputus-putus. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit semata, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Santri-santrinya berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain berdoa dengan suara lirih. Pak Hasan masih berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ustadz, suara Pak Hasan bergetar. Jika ada yang ingin disampaikan, sampaikan sekarang. Ustadz Rahman menatap langit-langit. Pandangannya semakin kabur, tetapi dalam pikirannya, ia masih bisa melihat bayangan-bayangan masa lalu, bayangan orang-orang yang kesulitan mendapatkan gas, wajah-wajah kecewa dari mereka yang pernah datang kepadanya meminta bantuan tetapi tidak ia hiraukan. Tubuhnya semakin melemah. Ia mencoba menggerakkan bibirnya, berusaha mengucapkan sesuatu. Ampuni aku, hak mereka. Suaranya semakin lemah, hampir tak terdengar. Pak Hasan mendekatkan telinganya, berusaha menangkap setiap kata yang keluar. Tetapi sebelum Ustadz Rahman sempat melanjutkan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya terbuka lebar, napasnya tertahan. Dan dalam sekejap, semua menjadi sunyi. Ruangan terasa hening. Santri-santri yang mengelilingi tempat tidur Ustadz Rahman menahan napas, menunggu tanda-tanda kehidupan darinya. Namun, tubuhnya tetap diam. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Pak Hasan mengguncang bahunya dengan panik. Ustadz! Ustadz! Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang semakin mencekam. Dokter yang berdiri di sisi tempat tidur segera memeriksa nadinya. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang dan menggeleng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Rahman telah berpulang. Isak tangis pecah di dalam ruangan. Santri-santri yang setia mendampinginya menangis lirih, sementara beberapa orang terlihat berdoa dengan wajah sendu. Pak Hasan, yang masih menggenggam tangan Ustadz Rahman,
merasakan dadanya sesak. Ada sesuatu yang tidak tuntas, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Namun, keanehan belum berakhir. Perut Ustadz Rahman yang sebelumnya membesar tampak semakin menegang, seolah masih ada sesuatu di dalamnya. Beberapa orang yang melihat mulai berbisik, merasa ada hal yang tidak biasa terjadi. Seorang santri berlari keluar rumah, memanggil keluarga untuk mengurus jenazah. Tapi di dalam hati, Pak Hasan masih belum bisa menyingkirkan firasat buruk yang menghantuinya. Sesuatu terasa tidak beres. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi perbincangan banyak orang. Malam itu, setelah Ustadz Rahman dimakamkan, warga Pekalongan kembali ke rumah mereka dengan perasaan campur aduk. Kehilangan seorang tokoh agama yang dihormati membuat suasana kota terasa sepi dan penuh kekosongan. Namun, di balik kesedihan itu, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ustadz Rahman sebelum kepergiannya? Pak Hasan, yang terus merasa tertekan oleh rasa bersalah, merasa ada sesuatu yang harus diungkap. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu tanpa mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Ustadz Rahman untuk mencari petunjuk. Saat ia memasuki kamar Ustadz Rahman, ia melihat ada sesuatu yang aneh. Meskipun tubuh Ustadz Rahman telah dimakamkan, di atas meja tempat ia biasa membaca kitab, Pak Hasan menemukan sebuah dokumen yang terselip di antara kertas-kertas usang. Pak Hasan membuka dokumen itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan daftar nama dan angka, sebuah laporan yang menunjukkan bagaimana stok gas LPG yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat miskin, justru disalurkan kepada pengepul besar dengan harga lebih tinggi. Bahkan ada catatan tentang pembagian keuntungan yang didapatkan dari praktik itu. Rasa ngeri merasuki hati Pak Hasan. Ia tahu bahwa apa yang dilihatnya ini adalah bukti nyata dari segala yang telah dibicarakan malam sebelumnya. Ustadz Rahman, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang mulia, ternyata telah mengkhianati kepercayaan banyak orang demi kepentingan pribadi. Dengan gemetar, Pak Hasan mengingatkan dirinya sendiri tentang peringatan yang sering ia dengar dari ustadz-ustadz sebelumnya. Segala sesuatu yang kita ambil tanpa hak, sekecil apapun, akan membawa akibat di dunia ini maupun di akhirat. Pak Hasan segera keluar dari rumah Ustadz Rahman, membawa dokumen itu sebagai bukti yang tak terbantahkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa meskipun kebenaran ini telah terungkap, semuanya sudah terlambat. Kepergian Ustadz Rahman bukan hanya meninggalkan luka bagi keluarga dan santri-santrinya, tetapi juga sebuah pelajaran berharga bagi semua yang mendengarnya. Keesokan harinya, Pak Hasan menyampaikan temuan itu kepada pihak berwenang dan warga yang berhak tahu. Keputusan untuk mengembalikan sebagian keuntungan yang didapat secara tidak halal kepada masyarakat pun diambil, meskipun rasa penyesalan tidak akan pernah bisa terhapuskan. Kisah ini menjadi bahan perbincangan yang mendalam di kota Pekalongan, mengingatkan semua orang bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Apa yang telah kita lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan, pasti akan mendapat ganjarannya. Dan, meskipun Ustadz Rahman telah meninggal, pengajaran dari kisah hidup dan kepergiannya akan tetap hidup dalam ingatan banyak orang, sebuah pelajaran tentang tanggung jawab, kejujuran, dan konsekuensi dari setiap perbuatan kita di dunia ini. Cerita yang kita dengar hari ini menyampaikan pesan yang sangat penting tentang tanggung jawab kita terhadap tindakan dan perbuatan di dunia ini. Apa yang kita lakukan, baik itu kecil atau besar, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah, dan pasti akan mendapatkan balasan. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah dalam Al-Quran. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala amal perbuatan kita akan diperhatikan oleh Allah, dan segala kebaikan maupun keburukan pasti akan dihitung. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh seorang ustadz, yang dulunya dihormati, akhirnya terbongkar dan menuntut pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah, dan setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Kita harus senantiasa ingat bahwa sebagai umat Islam,
Kita memiliki kewajiban untuk berlaku jujur, adil, dan amanah dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan bisnis, pekerjaan, dan setiap aktivitas lainnya. Apabila kita mengabaikan prinsip-prinsip ini, maka kita akan menghadapi akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Cerita ini adalah sebuah karya fiktif yang dibuat dengan menggambarkan situasi dan kejadian yang seakan nyata. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan pelajaran hidup dan pengingat bagi kita semua agar selalu bertindak dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Jangan lupa, segala tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga selesai. Jika kalian merasa cerita ini memberi manfaat dan pelajaran, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari.